Hai semua, terima kasih karena kalian sudah klik video ini di channel Mayan Fauni. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kumpulan soal kompetisi sains madrasah atau KSM, jenjang MTS atau SMP di mata pelajaran IPS. So, buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus. Langsung aja kita ke soal yang pertama, silakan untuk disimak baik-baik ya. Puspa seorang siswa SMP diberi uang saku 15.000 per hari. Namun untuk hari ini dia minta ditambah menjadi 25.000 karena takut kalau kegiatan di sekolahnya sampai malam atau kehabisan bensin di jalan. Tindakan Puspa menambah uang saku didasarkan pada motif. Nah, teman-teman, kalau kalian menjumpai soal seperti ini, kita tentunya harus analisis dulu ya. Berdasarkan soal di sini, Puspa meminta tambahan uang karena dia itu takut ya kalau kegiatan di sekolahnya itu sampai malam atau kehabisan bensin di jalan. Nah, berdasarkan kalimat tersebut berarti kalau kita lihat pilihan gandanya adalah yang pertama mencari keuntungan. Tidak ya, teman-teman ya, karena di sini keterangannya adalah dia merasa takut, intinya itu, merasa takut kalau nanti sampai malam kehabisan bensin begitu. Kemudian berjaga-jaga. Nah, ini ya jawabannya ya yang berjaga-jaga. Coba kita lihat kalau spekulasi tidak, kemudian kalau yang sosial juga tidak ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah berjaga-jaga. Lanjut, nah teman-teman kalau ada soal yang panjang banget kayak gini sampai ada 6 gitu ya. Di sini teman-teman sebaiknya untuk bisa melihat dulu nih pertanyaannya seperti apa. Oke, kita langsung lihat aja. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan prosesnya, pelapukan organis atau biologis dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelapukan biofisik dan biokimia. Dari pernyataan di atas, yang merupakan proses pelapukan biofisik adalah, kita pahami dulu, di sini yang ditanyakan adalah pelapukan biofisik ya. Pelapukan biofisik adalah pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup ya, oleh makhluk hidup. Berarti kalau biokimia kebalikannya dari biofisik, pastinya ada unsur-unsur kimianya gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi di pernyataan-pernyataannya ya yang berkaitan dengan makhluk hidup disebabkan karena makhluk hidup. Yang pertama, akar tanaman yang menerobos ke dalam celah atau retakan batuan mengakibatkan batuan menjadi rapuh dan hancur. Yang pertama, akar tanaman yang menerobos ke dalam celah atau retakan batuan mengakibatkan batuan menjadi rapuh dan hancur. Nah, berarti di sini penyebabnya adalah akar tanaman. Nah, kalau ini itu sudah berarti benar ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua, binatang membantu memperlebar dan mengikis retakan batuan serta menyebabkan lapisan batuan di bawah tanah terkorek dan melapuk. Nah, kalau di sini kita lihat juga ada binatang gitu ya. Binatang itu berarti makhluk hidup ya. Tentunya berarti kalau yang nomor 2 ini benar. Lanjut yang ketiga, pembukaan lahan untuk pertanian, pembangunan fisik yang menyebabkan batuan di permukaan tanah melapuk. Nah, ini juga benar ya teman-teman ya, lahan untuk pertanian. Kemudian di sini juga tanahnya jadi melapuk. Nah, oke, berarti jawabannya benar, 1, 2, 3. Nah, buat ngecek yang bawah kita lihat juga. Asam organis yang berasal dari tanaman mati dan akar tanaman dapat membantu dekomposisi batuan. Nah, di sini kan penyebabnya adalah asam organis ya teman-teman ya. Berarti ini sudah mengandung unsur kimia. Nah, berarti bukan dari makhluk hidup. Dan yang kelima, kotoran organik dari binatang serta organisme dapat membantu pelapukan batuan. Ya, ini juga benar. Selanjutnya, gas SO2 dan NO hasil dari pembakaran bahan bakar fosil dapat larut dalam air dan dapat menimbulkan hujan asam yang menyebabkan pelapukan. Di sini sudah ada gas-gas ya, berarti ini juga masuknya adalah kimia. Nah, dari jawaban ini berarti yang harus kita ingat-ingat nomor 1, 2, 3, dan nomor 5. Oke, langsung aja kita cek lagi. Tinggal kita cocokkan ke pilihan gandanya yang A1, 2, 3. Nah, ini benar ya teman-teman ya, jawabannya adalah yang A.
Selanjutnya adalah tipe gunung api yang banyak terdapat di Indonesia dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nah, teman-teman, oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah di Indonesia ya. Yang pertama A Maar. Nah, kalau Maar ini adalah tipe gunung api yang biasanya terdapat kawah di puncak, begitu ya teman-teman ya. Ada kawah di puncak. Contohnya adalah Gunung Dieng. Kemudian Lamongan gitu ya teman-teman ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tipe gunung perisai. Nah, kalau perisai ini contohnya adalah di Amerika Serikat juga ada. Kemudian kalau strato ini itu bentuknya adalah kerucut ya teman-teman ya, kerucut. Sedangkan kalau kaldera udah pasti bukan. Sehingga yang jawabannya paling benar adalah yang A, Maar. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu dapetin video-video terbaru dari aku. Dan kalau kamu mau share ke teman-teman juga boleh ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Erosi yang disebabkan gelombang air laut yang mengikis pantai dapat dianalisa sebagai berikut. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita harus ingat-ingat ya yang disebabkan gelombang air laut yang mengikis pantai. Nah, berarti ini yang paling tepat jawabannya adalah abrasi. Perhatikan ciri-ciri berikut. Ciri-ciri kehidupan masyarakat pada masa bercocok tanam ditunjukkan oleh angka. Nah, teman-teman pasti masih ingat ya, ada masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, kemudian masa perumbagian. Sedangkan di soal ini yang ditanyakan adalah pada masa bercocok tanam. Nah, kita sekarang lihat satu persatu. Yang pertama, mengumpulkan makanan dari hutan. Kalau ini lebih cocoknya ke berburu dan meramu ya, berburu dan meramu. Kemudian yang kedua, mulai hidup menetap ya, mulai hidup menetap. Jadi perlahan-lahan memang sudah begitu, berarti benar. Muncul sistem perkampungan ya, jadi mereka karena sudah mulai hidupnya itu menetap, udah nggak pindah-pindah gitu ya, mereka mulai muncul sistem perkampungan. Kemudian yang keempat, tinggal di goa-goa. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya, karena ini lebih cocok juga ke berburu dan meramu. Ya, kemudian mengenal sistem barter. Teman-teman masih ingat kan, barter itu bisa kayak barang sama barang gitu ya. Dan mereka belum mengenal uang, jadi ini juga benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang C. Gampang kan? Selanjutnya, bertambahnya jumlah penduduk di Pulau Jawa mengakibatkan lahan pertanian semakin sempit. Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan menjadi tempat pemukiman. Dampak dari pernyataan tersebut adalah, nah teman-teman kita harus analisis dulu. Di sini yang ditanyakan adalah dampaknya. Dan penyebabnya adalah alih fungsi gitu ya, alih fungsi lahan jadi pemukiman. Nah, kira-kira dampaknya apa? Kita cari dulu. Yang pertama, A. Kebutuhan pangan. B. Naiknya produksi pangan nasional. C. Semakin melemahnya harga pangan. D. Meningkatnya pengangguran di sektor pertanian. Nah, bingung ya pasti ya, karena mirip-mirip. Oke. Nah, di sini dijelaskan ya, alih fungsi lahan menjadi tempat pemukiman. Berarti ada alih fungsi, misalnya yang tadinya bertani, terus udah dipakai jadi buat pemukiman. Maka dampak yang paling tepat adalah meningkatnya pengangguran di sektor pertanian. Lanjut, lingkungan sekolah sering terjadi banjir ketika musim hujan. Setelah diselidiki, banyak sampah menumpuk di selokan. Langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kelestarian lingkungan sekolah tersebut adalah, sekarang kita lihat dulu, di sini terjadinya banjir itu karena sampah menumpuk di selokan ya. Jadi sudah ada penyebabnya nih. Maka langkahnya adalah memilah sampah dengan sistem 4R. Oke, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B, menghemat penggunaan plastik dan kertas. Ini juga tidak. Yang C, menanam berbagai tanaman di sekitar sekolah. Tentunya ini juga enggak ya, karena di sini penyebabnya menumpuk di selokan. Yang D, melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Nah, ini baru yang paling benar karena di sini sudah disampaikan tadi ya, banyak sampah menumpuk di selokan.
Oke teman-teman, jadi itu tadi latihan soal KSM untuk MTS dan silakan teman-teman yang mau request pertanyaan ataupun latihan bab apa boleh komen di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you!